Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Anis Mukama dengan NIM 530202100041. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsiran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Quran yang diampu oleh Ibu Neni Mutiatul Awaliyah MAG. Sebelum kita masuk ke penafsiran surat Al-Fatihah, saya akan membacakan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsiran surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah memulai kitabnya dengan basmalah dan memerintahkan nabinya sejak dini pada wahyu pertama untuk melakukan pembacaan dan semua aktivitas dengan nama Allah. Iqra bismi rabbika. Maka tidak keliru jika dikatakan bahwa basmalah merupakan pesan pertama Allah kepada manusia, pesan agar manusia memulai setiap aktivitasnya dengan nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut cacat. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lafaz ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang harus mereka puji. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah luapan rasa syukur yang memenuhi jiwa seorang mukmin dikala mendengar namanya disebut. Karena keberadaan seorang sejak semula di pentas bumi ini tidak lain kecuali limpahan nikmat ilahi yang mengundang rasa syukur dan pujian. Setiap kejap, setiap saat, dan setiap tingkah silih berganti anugerah Allah berduyun-duyun, lalu menyatu dan tercurah kepada makhluk, khususnya manusia. Karena itu wajar memulai dengan memujinya dan mengakhiri pun dengan memujinya. Ini juga sebagai kaidah utama ajaran Islam. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah, baginya segala puji sejak awal dan di akhirat nanti. Quran Surat Al-Qasas ayat 70. Kata Alhamdulillah terdiri dari dua huruf, alif dan lam, bersama ham. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata ham oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya Alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Pada kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, huruf lam bagi yang menyertai kata Allah mengandung makna pengkhususan baginya. Ini berarti bahwa segala pujian hanya wajar dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dipuji karena Dia yang menciptakan segala sesuatu dan segala diciptakannya dengan baik serta penuh kesadaran tanpa paksaan. Kalau demikian, maka segala perbuatannya terpuji dan segala yang terpuji merupakan perbuatannya, sehingga wajar kita mengucapkan segala puji hanya bagi Allah semata. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Artinya, Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lain-lainnya. Masing-masing daripada mereka disebut alam. Oleh karenanya, ada alam manusia, alam jin, dan lain sebagainya. Lafaz alamina merupakan bentuk jamak dari lafaz alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun pada akhirnya secara ghalabah. Alam semesta merupakan alamat atau pertanda mengingat Dia adalah pertanda bagi adanya yang menciptakannya. Dengan menegaskan bahwa Allah adalah Rabbil Alamin,
Ayat ini menenangkan manusia bahwa segalanya telah dipersiapkan Allah. Tidak ada satupun kebutuhan makhluk dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yang disediakan Allah, karena Dia adalah pendidik dan pemelihara seluruh alam. Dia Allah telah menganugerahkan kepada kamu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Dengan demikian manusia dapat hidup tenang dan optimis menghadapi masa depan. Dan ini saja sudah merupakan sesuatu yang sangat berharga dan harus disyukuri. Ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ini bertujuan menjelaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah atau sesuatu pamrih seperti halnya seseorang atau perusahaan yang menyekolahkan karyawannya. Pendidikan dan pemeliharaan tersebut semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Tuhan yang dicurahkan kepada makhluk-makhluknya. Penekanan pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini dapat juga bertujuan menghapus kesan dan anggapan yang boleh jadi ditimbulkan oleh kata Rob, bahwa Tuhan memiliki sifat kekuasaan mutlak yang cenderung sewenang-wenang. Dengan disebutkannya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kesan tentang kuasa mutlak akan bergabung dengan kesan rahmat dan kasih sayang. Ini mengantar kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Agung lagi Maha Indah, Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Seakan-akan dengan menyebut kedua sifat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang para makhluk untuk datang ke hadiratnya demi memperoleh keridhaannya, dan dengan demikian hati mereka menjadi lapang dan jiwa mereka menjadi tenang apapun mereka alami dan bagaimanapun keadaan mereka. Para ulama berpendapat bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim keduanya terambil dari akar kata yang sama, yaitu rahmat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kata Ar-Rahman tidak berakar kata, dan karena itu pula lanjut mereka orang-orang musyrik tidak mengenal siapa Ar-Rahman. Ini terbukti dengan membaca firman-Nya. Apabila diperintahkan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka berkata, siapakah Ar-Rahman itu? Apakah kami bersujud kepada sesuatu yang engkau perintahkan kepada kami? Perintah ini menambah enggan atau menjauhkan diri dari keimanan. Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Malikun berasal dari kata Al-Mulku, kerajaan, sebagaimana firman-Nya, Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengalahkan. Quran Surat Al-Ghafir ayat 16. Pada hakikatnya, Al-Maliku adalah nama Allah sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Nama Al-Maliku ini hanya Allah saja yang berhak memilikinya, dan orang-orang yang mengaku ia raja, para raja, maka akan hina di sisi Allah, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya Maliku Amlak, raja di raja, karena tidak ada malik yang sebenarnya kecuali Allah. Allah juga akan menyebut mereka orang-orang yang sombong karena berani memakai nama yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya.
lalu berfirman, "Aku adalah raja, di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa dan di mana orang-orang yang sombong?" Sedangkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar." Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surat Ghafir ayat 16. Adapun penyebutan Malik, raja selain kepadanya di dunia hanyalah secara kiasan belaka. Tidak ada hakikatnya sebagaimana Allah pernah mengemukakan, "Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malikan." Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Maksudnya adalah kepemilikan Allah berbeda dengan kepemilikan makhluknya. Allah pemilik sekaligus menguasainya, sedangkan makhluk hanya memiliki saja. Contoh, jika seseorang memiliki pembantu, maka ia wajib untuk tetap memenuhi kebutuhan seperti upah. Ia tidak berhak untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pembantu tersebut. Berbeda halnya dengan Allah, ia memiliki alam semesta dan ia berhak melakukan apapun dengan semua ciptaannya. Disimpulkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah merasa memiliki semua dan berlaku sewenang-wenangnya dengan jabatan sebagai raja. Namun ketika ia menjadi raja dengan memahami bahwa jabatannya adalah pemberian Allah dan selalu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, maka tidak mengapa. Seperti yang telah disebutkan bahwa Allah menunjuk Talut sebagai raja yang saleh. Ayat yang selanjutnya adalah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang pertama adalah kata iyyaka, yaitu kata yang menunjukkan kepada persona kedua. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata tersebut menuntut pembacanya agar menghadirkan Allah di dalam benaknya ketika melaksanakan ibadah dan memohon pertolongan kepadanya. Ketika kita berkata iyyaka na'budu, maka pengabdian atau ibadah yang kita lakukan adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita melihatnya, walaupun kita tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah melihat kita, dan hendaknya kita dapat merasakan kehadirannya. Inilah yang disebut sebagai hakikat ihsan. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril ketika beliau datang dalam wujud manusia yang berambut hitam pekat dan mengenakan jubah putih bersih seolah bercahaya. Di hadapan para sahabat ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu Islam, iman dan ihsan. Seperti sepenggal hadis Jibril yang berbunyi, "Fa'akhbarani 'anil ihsani qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yaraka." Yang artinya, beritahukan aku mengenai ihsan. Rasulullah SAW berkata, hendaklah engkau beribadah untuk Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Dia melihatmu. Selain iyyaka juga mengandung arti penghususan, yaitu tidak ada selain engkau. Maka ibadah yang dilakukan tidak kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kata na'budu, diartikan dengan menyembah, mengabdi atau taat. Di dalam kamus-kamus bahasa, abd atau abdi mempunyai banyak arti. Bahkan diantaranya ada yang bertolak belakang, seperti penggambaran sebagai kekokohan, tetapi juga penggambaran kelemah lembutan. Na'budu sendiri sebenarnya berarti kami menyembah atau kami beribadah. Sedangkan kata ibadah secara istilah merupakan sesuatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencangkup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Maka ketika seseorang menyatakan iyyaka na'budu, ketika itulah tidak ada sesuatu apapun baik dalam diri seseorang maupun yang berkaitan dengannya kecuali telah dijadikan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kata nasta'in, yaitu memohon bantuan. Bantuan adalah sesuatu yang dapat mempermudah melakukan sesuatu yang sulit diraih oleh yang memintanya, yaitu dengan jalan mempersiapkan sarana pencapaiannya.
Permohonan kepada Allah adalah permohonan agar Dia mempermudah apa yang tidak mampu diraih oleh yang memohon dengan upayanya sendiri. Penggalan ayat ini bertentangan dengan perintah agar manusia saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan ini ada yang dinamai hukum-hukum alam atau sunatullah, yakni ketetapan-ketetapan Allah yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata, baik hukum-hukum sebab akibat, dan manusia pun mengetahui sebagian dari hukum-hukum tersebut. Di samping itu ada juga yang dinamai inayatullah, yakni pertolongan dan bimbingan Allah di luar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Dan inayatullah ini pun datang setelah ada upaya sebelumnya dari manusia. Tidak ada alasan untuk meragukan adanya inayatullah, karena tidak ada perbedaan antara peristiwa yang terjadi hanya sekali atau berulang-ulang kali, selama kita percaya bahwa yang mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata yang pertama adalah ihdina, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ha, dal, ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan dan memberi petunjuk. Yang kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Allah menganugerahkan bermacam-macam petunjuk sesuai dengan peranan yang diharapkan makhluknya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada siapa sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Quran surat Toha ayat 50. Yang kedua adalah kata as-sirat yang bermakna menelan. Jalan yang lebar dinamakan sirat karena sedemikian lebarnya sehingga seolah-olah ia menelan si pejalan. Namun sirat berbeda dengan sabil, walaupun sama-sama diterjemahkan sebagai jalan. Penggunaan tersebut menunjukkan bahwa sirat hanya satu dan bersifat benar dan hak, berbeda dengan sabil yang bisa benar, bisa salah, bisa merupakan jalan orang-orang yang bertakwa dan bisa juga jalan orang-orang yang durhaka. Dan dengan demikian, melalui jalan-jalan kedamaian, Allah mengantar manusia ke as-siratal mustaqim. Yang selanjutnya kata al-mustaqim yang berarti lurus. Kata ini diambil dari kata qama yaqumu yang dapat diterjemahkan dengan berdiri atau tegak lurus. Dalam surat ini mustaqim diartikan lurus. Dengan demikian diharapkan bukan hanya sirat, yakni jalan yang luas, tetapi juga mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Karena sesungguhnya jalan mencapai tujuan itu sangatlah panjang. Jalan yang luas lagi lurus itu adalah jalan yang dapat menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Firman-Nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, adalah sebagai tafsir dari firman-Nya, jalan yang lurus, dan merupakan badal menurut para ahli nahwu dan boleh juga sebagai ataf bayan, wallahu a'lam. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah orang-orang yang tersebut dalam surat An-Nisa. Dia berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Artinya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu mereka yang memperoleh hidayah, istiqomah, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bukan jalan orang-orang yang mendapat murka, yang kehendak mereka telah rusak sehingga meskipun mereka mengetahui kebenaran, namun menyimpang darinya.
bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka berada dalam kesesatan, serta tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Demikianlah tafsiran surat Al-Fatihah ayat 1-7. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.